Ya, Selamat siang semuanya, teman-teman Briders. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam acara Investalk Series dari BRI dan Reksa Sekuritas. Kali ini bersama kita sudah ada manajemen dari Bumi Resource Mineral, ada Pak Reno. Thank you for your time, Pak. terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, pada siang hari ini kita akan banyak membahas mengenai ini ya strategi bisnis dari Bumi Resource Mineral. Dan moderatornya untuk hari ini sudah ada Pak Mariadi dari Branch Manager BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya akan melakukan disclaimer dulu sebelumnya ya, bahwa acara ini dibuat semata-mata untuk program edukasi dan merupakan akses dari manajemen Bumi Resource Minerals untuk bertemu para investornya. Jadi ini bukan merupakan anjuran jual maupun beli, gitu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih, tanpa banyak lagi mengulur waktu, kita langsung berikan waktunya kepada Pak Mariadi ya selaku moderator. Pak Mariadi dipersilahkan. Terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormatin Bapak Erwin Hidayat beserta jajarannya, yang saya hormatin pimpinan dari PT Dana Reksa Sekuritas. Bapak Ibu yang terhormat, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita tahan dan kesehatan, dan kita masih diberi kesempatan lagi untuk berjumpa bulan puasa di tahun depan. Baik, terima kasih sekali Pak Erwin telah meluangkan waktunya, atau Pak Reno telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, untuk sharing dengan kami atau dengan komunitas kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa memberikan manfaat. Baik, kita mulai. Teknis aturan mainnya Pak Erwin, nanti Bapak memaparkan 30 menit, kemudian disusul dengan tanya jawab 20 menit, kemudian nanti 15 menit analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Bapak Hadiatma Dana Marta. Bapak Ibu yang terhormat, beberapa waktu yang lalu atau 1 bulan terakhir, berita tentang Bumi Resources menghiasi beberapa media massa, media sosial, komunitas investor tentang aksi korporasi yang sifatnya material, baik itu berkaitan dengan right issue, berkaitan dengan rencana exercise warrant di bulan Oktober nanti, dan juga berkaitan dengan laporan keuangan yang telah terbit, laporan keuangan tahun 2020 yang kemarin. Nah, untuk melengkapi, untuk menambah, untuk memberikan wawasan yang lebih lengkap lagi, tentunya Pak Erwin Hidayat sebagai Direktur Bumi Resources nanti akan menjelaskan beberapa hal yang selama ini mungkin sudah menjadi perbincangan di berita-berita emiten. Kemudian yang kedua, tujuan dari forum ini adalah tentunya supaya informasi-informasi yang selama ini mungkin belum terdistribusi luas, dengan adanya edukasi atau sosialisasi atau forum ini, mungkin informasi akan bisa tersebar lebih luas lagi. Untuk mengoptimalkan waktu, maka kita akan segera mulai paparan dari Bapak Direktur Bumi Resources Mineral, Bapak Erwin Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan, mangga Bapak. Ya, terima kasih Pak Mariadi, rekan-rekan dari BRI Dana Reksa dan para retail investor lainnya. Mungkin saya mulai, bisa slide berikutnya, Neneng dan Ibu. Ya, selanjutnya. Ya, ini sekilas Bapak dan Ibu ya. Saya akan fokus di dalam mungkin 15-20 menit ke depan, highlight dari slide-slide yang cukup signifikan. Jadi ini corporate achievement yang cukup signifikan yang kita lakukan dari 2017 sampai 2020 kemarin. Kita punya 3 proyek utama. Yang pertama itu Citra Palu Mineral di Palu di Sulawesi, yang produk tambang utamanya adalah emas. Ini berita baiknya adalah per November 2017 lalu kita telah berhasil mendapatkan izin produksi dari Kementerian SDM selama 30 tahun ke depan. Artinya izin produksi dari proyek tambang emas di Palu ini sudah available sampai dengan tahun 2050. Artinya keekonomiannya cukup lama dan jelas. Kemudian di
Desember 2017 lalu, kita juga telah berhasil mendapatkan izin produksi dari pemerintah untuk 30 tahun ke depan untuk proyek kami yang kedua, yaitu dari Prima Mineral, yaitu proyek tambang seng dan timah hitam yang lokasinya ada di Dairi, Sumatera Utara. Itu jadi izin produksinya sudah available, tersedia sampai dengan tahun 2047. Artinya seperti proyek tambang emas di Palu, proyek di Dairi Prima Mineral ini juga keekonomiannya sudah jelas dan cukup panjang. Kemudian di Februari 2019 lalu, kita juga telah berhasil mendapatkan izin produksi dari pemerintah untuk proyek kami yang ketiga, yaitu Gorontalo Mineral. Yang ini adalah proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo, Sulawesi, yang mana izin produksi ini available atau sudah tersedia sampai dengan tahun 2052 untuk 30 tahun ke depan. Jadi juga keekonomiannya cukup jelas dan cukup panjang ya. Nah, itu yang mau kita sampaikan dari ketiga proyek utama kami. Kemudian di Desember 2019 lalu, anak perusahaan kami yaitu Citra Palu Mineral, proyek tambang emas di Palu di Sulawesi, telah menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan atau pemrosesan biji emas pertamanya dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Dan itu sudah mulai beroperasi atau operasional di bulan Februari 2020. Jadi sejak Februari 2020 setelah beroperasi dengan full capacity 500 ton biji per hari, dan dari mulai Februari sampai Desember 2020 lalu telah memproduksikan sekitar hampir 74 kg emas murni. Ya. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini sekilas Bapak dan Ibu mengenai struktur korporasi dari perusahaan seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi BRMS atau Bumi Resources Minerals ini memiliki 3 proyek utama. Yang pertama itu dari Prima Mineral yang merupakan proyek tambang seng dan timah hitam di Dairi, Sumatera Utara, yang mana kepemilikan BRMS itu sekitar 49%, karena sisanya 51% dimiliki oleh, bisa dilihat di catatan di bawah, China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering dan Construction, atau kita singkat menjadi NFC China. Jadi NFC China ini bertindak sebagai project operator, majority owner karena mereka memiliki 51%, dan sebagai EPC contractor atau engineering, procurement, dan construction contractor. BRMS memiliki lebih sebagai passive shareholders dengan 49%. Selanjutnya, di proyek kami yang kedua di PT Gorontalo Minerals yang merupakan proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi. Ini BRMS memiliki 80% kepemilikan. Sisanya 20% dapat dilihat di catatan di bawah Bapak dan Ibu itu dimiliki oleh PT Aneka Tambang atau Antam ya. Dan yang terakhir proyek kami yang ketiga yaitu di Citra Palu Mineral yang ada di Palu di Sulawesi yang merupakan proyek tambang emas yang mana BRMS memiliki hampir 100% kepemilikan di proyek tersebut. Ya, selanjutnya, Neneng. Ya, ini adalah lokasi-lokasi tambang kami, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada dari Prima Mineral, itu lokasinya ada di Sumatera Utara. Citra Palu Mineral, itu ada di Palu di Sulawesi. Dan Gorontalo Mineral ada di Gorontalo di Sulawesi ya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya, Neneng. Selanjutnya bisa, Neng? Ya. Ini Bapak dan Ibu, ini sekilas belum sebelumnya tadi. Yang ada tabel tadi, Neng. Ya. Ini sudah Pak. Ini Bapak dan Ibu ya. Ini bisa dilihat ini merupakan estimasi dari gross value dari mineral, tambang mineral yang dimiliki oleh BRMS di bawah tanah. Jadi ini bukan merupakan valuation berdasarkan cash cost ataupun capex. Ini benar-benar gross, quick and dirty gross valuation berdasarkan nilai tambang yang dioperasikan oleh perusahaan ya.
Jadi dapat dilihat ya Bapak dan Ibu di sini, yang saya bisa sampaikan itu adalah, saya ambil Palu contohnya. Palu itu sumber daya atau resources-nya sekitar 7,9 juta ton biji. Dengan rata-rata grade sekitar 4,3 gram per ton untuk emas, dan saya secara konservatif saya anggap harga emas rata-ratanya itu $1.500 per ons ya. Maka saya dapatkan nilainya sebagai berikut. 7,9 juta ton biji, saya kalikan 4,3 gram per ton untuk grade-nya emas. Kemudian saya konversikan menjadi ons, artinya saya kali 0,032, baru saya kali $1.500, maka saya dapat gross value atau nilai kotor sebesar 1,6 miliar US dollar. Itu dari nilai nilai emas, mineral emas yang kita miliki di Project Palu, Bapak dan Ibu ya. Demikian juga untuk dairy, secara sekilas ya. Dairy itu sumber daya atau resource-nya sekitar 25 juta ton biji. Kita anggap hanya sengnya saja. Kita tidak usah ambil timah hitamnya atau lead ya. Kita ambil sengnya saja atau zinc. Sebenarnya di dairy itu juga ada kadar timah hitam atau lead. Tapi secara konservatif saya anggap zinc saja atau seng ya. Dengan kadar 10% seng, artinya nilai kotor dairy, nilai seng yang dioperasikan oleh dairy adalah 25 juta ton biji, saya kali 10% grade, saya kali $1.900 per ton, saya kali $1.900 per ton, maka saya dapatkan nilai kotornya itu sekitar 4,7 miliar US dollar dari total sumber daya seng yang dioperasikan oleh dairy Prima Mineral. Gorontalo saya ambil cadangannya atau reserve-nya itu 100 juta ton biji. Dengan rata-rata grade copper, padahal di Gorontalo itu juga ada cadangan emas. Namun saya diskon saja emasnya, saya ambil hanya kopernya saja. Grade-nya 0,7% untuk copper. Artinya kalau bijinya itu 100 juta ton biji, saya kali 0,7% grade, saya kali harga rata-rata copper secara konservatif $5.500 per ton. Ini konservatif ya, kita tahu nilainya di atas itu. Maka saya dapatkan nilai kotor dari cadangan tembaga yang kita operasikan di Gorontalo itu sekitar 3,8 miliar US dollar. Jadi sekali lagi ini adalah quick and dirty reserve value dari masing-masing proyek tambang di BRMS, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini sekilas mengenai manajemen tim dari BRMS, Bapak dan Ibu itu ya. Yang perlu kami sampaikan, Direktur Utama kami ada Bapak Suseno Kramadibrata. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di mining operation, engineering, dan juga manajemen dari pekerjaan sebelumnya. Beliau juga pernah bekerja di Bukit Asam, Rio Tinto, Kaltim Prima Coal, juga di Underground Collie Coal Mine di Western Australia ya, di Perth. Kemudian beliau juga saat ini menjabat sebagai Presiden di Indonesia Rock Mechanics Society dan juga sebagai Vice President mewakili Asia untuk International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. Dapat dilihat juga para direksi lainnya, ada Bapak Febrian Syah Marzuki, Bapak Fuad Helmi, saya sendiri, Bapak Muhammad Sultan, ada juga Bapak Arya Bakri yang mewakili family dari Bakri, yang juga beliau menjabat sebagai Direktur di Business Development. Jadi tugas beliau juga cukup challenging ya, karena beliau harus memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang akan kita kembangkan, seperti pabrik baru dengan kapasitas yang lebih tinggi, kemudian hasil-hasil pengeboran yang akan kita lakukan, itu akan berjalan tepat waktu dan akan diumumkan tepat waktu. Jadi ini penting. Kemudian dapat dilihat Bapak dan Ibu di bawah itu adalah para project manager kami. Ada Bapak Damar Kusumanto, background beliau adalah senior geology, pengalamannya lebih dari 23 tahun. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Freeport Group, kemudian juga pernah di Austindo Resources, pernah juga di Aneka Tambang. Bapak Haris Yusuf, kalau tadi Pak Damar Kusumanto itu lebih banyak in charge di Gorontalo Mineral, proyek tambang tembaga dan emas. Bapak Haris Yusuf itu juga background-nya geologi dan beliau lebih banyak in charge di proyek tambang emas di Palu.
Beliau berpengalaman lebih dari 30 tahun di gold mining industry, termasuk underground mining operation. Ini penting sekali, karena memang proyek tambang emas di Palu itu nantinya akan dikembangkan, salah satunya dengan melalui underground mining operation. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Aneka Tambang, Austindo Resources, dan juga di Gamma Epsilon. Dari Prima Mineral, kami memiliki Bapak Rino Chandra sebagai project manager. Beliau juga berpengalaman, background beliau lebih ke mechanical atau civil engineering. Pengalaman beliau itu lebih dari 22 tahun di plant construction, commissioning, dan operation. Dan pengalaman sebelumnya adalah beliau pernah bekerja selain di Freeport Indonesia, beliau juga pernah bekerja di Rio Tinto Oyu Tolgoi Copper and Gold Project di Mongolia. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini sekilas mengenai Citra Palu Mineral. Citra Palu Mineral, jadi saat ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mengelola konsesi lebih dari 85.000 hektar konsesi pertambangan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kemudian kabar baiknya memang kita telah mendapatkan persetujuan untuk construction dan production permit atau izin produksi dan konstruksi dari pemerintah pusat selama 30 tahun ke depan. Jadi artinya izin produksi untuk proyek tambang emas di Palu ini sudah ada dan berlaku sampai dengan tahun 2050. Jadi keekonomiannya cukup panjang dan jelas. Kemudian telah disampaikan sebelumnya bahwa sejak kuartal pertama tahun lalu kami telah mengoperasikan pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi dore bullion yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari di Poboya, Palu. Sudah beroperasi sejak Februari sampai saat ini. Dan rencana kami adalah kami akan melakukan pengeboran di 4 prospek emas di lokasi tambang Poboya di Palu, yang akan segera kita umumkan hasilnya. Step pertama itu di bulan November tahun ini. Targetnya diharapkan kita dapat menemukan tambahan cadangan sekitar 5 juta ton biji emas dalam bentuk cadangan maupun sumber daya. Kemudian kita juga rencananya akan menyelesaikan pembangunan dari pabrik pengolahan yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Targetnya akan selesai di bulan Maret April tahun depan, Bapak dan Ibu. Artinya di kuartal kedua tahun depan kita sudah bisa meningkatkan kapasitas produksi kami dari sebelumnya 500 menjadi 4.500 ton biji emas per hari. Dan terakhir, kita rencananya akan menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan biji emas menjadi dore bullion yang ketiga dengan kapasitas juga 4.000 ton biji per hari. Itu akan diselesaikan di bulan Maret 2024. Artinya, di kuartal kedua 2024, BRMS sudah bisa mengoperasikan 3 pabrik pengolahan dengan total kapasitas 500 plus 4.000 plus 4.000, yaitu 8.500 biji emas per harinya. Ya, selanjutnya, Neneng. Neneng, selanjutnya. Lewati peta ya, Pak. Slide selanjutnya, Neng. Ini sudah. Oke. Ini belum terlihat ya? Masih Sudah digambar. belum berubah nih slide-nya. Masih yang Citra Palu Minerals ya? Nah, ya oke. Ini udah berubah. Ya, oke, di sini nggak apa-apa, di sini aja. Nah, ini dapat dilihat Bapak dan Ibu nih gambar dari fasilitas infrastruktur yang ada saat ini di Citra Palu Mineral, di Poboya di Palu. Ini adalah pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi dore bullion yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Dapat dilihat ada mixing tank di situ, ada thickener facility, ada CIL atau carbon enriched tank, ada SAG mill grinding, dan juga plant area dapat dilihat Bapak dan Ibu ya. Kita di akhir 2019 lalu telah mengajak sekitar 7 analis untuk melakukan site visit. Rencana kami mungkin di akhir tahun ini, kalau protokol kesehatan sudah mulai semakin membaik, kita akan mengajak site visit juga mungkin
5-10 analis maupun dari buy side juga melakukan site visit ke lokasi tambang emas di Poboya di Palu. Jadi bisa melihat progres pembangunan pabrik yang kedua dan juga aktivitas pengeboran biji emas. Ya, selanjutnya, Neneng. Ini slide-nya agak lama berubahnya ya. Ya, sampai ke Pak Ini Reno-nya saya sudah di diary, Pak. Sudah diary sih, Pak. Oke ya, diary oke. Soal diary ya. Di diary itu nggak apa-apa. Oke. Good. Di diary. Di diary itu, jadi kalau di diary dapat dilihat memang ini adalah proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Sumatera Utara. Total konsesi areanya itu hampir 25.000 hektar. Yang kita sampaikan di sini adalah memang izin produksi itu sudah tersedia dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM di Desember 2017 lalu dengan periode sampai dengan 30 tahun, artinya izin produksinya sudah tersedia sampai dengan tahun 2047. Nah, yang perlu diingat saat ini kita juga sudah mendapatkan JORC atau JORC itu Joint Ore Reserve Committee yang dari Australia untuk reserve dan resource-nya sudah disertifikasi oleh JORC ya. Jadi total reserve-nya sekitar 11 juta ton biji, total resource-nya atau sumber dayanya sekitar 25 juta ton biji. Nah, salah satu keunikan dari Prima Mineral ini itu adalah grade atau kadar dari seng dan timah hitamnya merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kalau nggak salah nomor 3 tertinggi di dunia. Contohnya untuk rata-rata kadar sengnya itu bisa dilihat Bapak dan Ibu yaitu rata-ratanya sekitar 11,5%. Sedangkan timah hitamnya itu dapat dilihat di tabel di sebelah kanan itu rata-ratanya kadarnya sekitar hampir 7%. Ini tinggi sekali. Sedangkan di Cina itu rata-rata seng dan itu bisa dioperasikan hanya dengan kadar di bawah 7%. Demikian juga timah hitam, biasanya bisa diproduksikan dengan kadar di bawah 5%. Sementara kita ini timah hitamnya kadarnya hampir 7%, dan sengnya ini 11%. Jadi luar biasa, keunikannya memang sangat tinggi grade-nya ya. Saat ini yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, kita sedang melakukan konstruksi dari fasilitas infrastruktur. Nah, kita sedang berdiskusi dengan partner kita, yaitu NFC China, sebagai project operator dan juga sebagai majority shareholder dan juga sebagai EPC kontraktor untuk mendapatkan pendanaan. Ya, total capex yang diestimasikan dari Prima Mineral ini untuk estimasi awalnya itu sekitar 350-an juta US dollar. Ya, untuk membangun pabrik mengolah biji seng dan timah hitam sampai menjadi konsentrat. Skema yang disetujui itu rencana skemanya adalah 80% dari kreditur, 20% dari equity financing. Artinya 80% dari kreditur itu sekitar ya 280 juta dolar. Dan krediturnya diharapkan adalah dari bank-bank di Cina. Karena ini diharapkan kita bisa mendapatkan pendanaan murah atau low cost of fund. Kenapa pendanaan murah? Karena para kreditur Cina ini melihat dari Prima Mineral sebagai proyek yang dioperasikan 51% oleh NFC China dan juga proyek EPC kontraktornya karena nanti kan dana untuk capex-nya itu biasanya dialokasikan lewat kontraktor ya. EPC kontraktornya adalah NFC China. Jadi mereka melihatnya ini seperti pinjaman dari China Institution ke China Institution. Jadi there is no longer Indonesia country risk premium. Makanya diharapkan bisa mendapatkan pendanaan murah. Artinya kalau tadi 80% pendanaan dari kreditur, 280 juta dolar, berarti sisanya yang 20% atau 70 juta dolar itu dari equity financing. Nah, berarti kalau 70 juta dolar dari equity financing, itu artinya 51% dari NFC China, 49% dari DRMS. Artinya bagian kita adalah sekitar 32-an juta US dollar. Dan itu memang sudah kita alokasikan, Bapak dan Ibu dapat dilihat di neraca sebagai restricted deposit sudah available sejak tahun 2019. Sudah kita alokasikan sekitar 32 juta US dollar untuk cash call atau porsi equity financing kita apabila diperlukan untuk
mengembangkan proyek dari Prima Mineral. Ya, selanjutnya Neneng. Reminder Pak, 7 menit lagi Pak Reno. Langsung ke Gorontalo aja kali. Ya, kedengaran ya Bapak dan Ibu? Ya, jelas Pak. Oke. Oke, kita langsung ke tadi di Gorontalo dari Prima Mineral bisa ke itu Neng, ke foto-foto aktivitas dan development progress. Ini. Halaman 13 sudah Neneng ya? Sudah Neng? Ini sudah Pak. Ya, nah itu dari Prima Mineral dapat dilihat ada konstruksi yang tengah berlangsung. Kemudian ada juga di situ pembangunan jalan Pioneer Road untuk akses dari port sampai ke proyek lokasi tambang. Ya. Infrastruktur fasilitas sudah bisa dikasih lihat fotonya Neng, halaman 14. Ya, nah ini dapat dilihat Bapak dan Ibu ya. Infrastruktur dan fasilitas tadi ada setelah ini Neng, ada equipment dan self flotation, ada juga heavy equipment seperti crane dan juga scissor lift dan heavy equipment lainnya. Ya. Oke. Ya, bisa ke Gorontalo Mineral Neneng? Ini sudah. Ya, slide-nya sudah di Gorontalo Mineral ya? Sudah. Ya. Sudah. Di Gorontalo Mineral ini dapat dilihat Bapak dan Ibu ya, secara sekilas di Gorontalo Mineral ini dapat dilihat itu di sebelah kanan tabelnya, total cadangannya itu sekitar 105 juta ton biji dengan kadar koper sekitar 0,7% dan kadar emasnya 0,33 gram per ton. Jadi memang di Gorontalo ini walaupun sebagian besar itu cadangan dan sumber dayanya dalam bentuk koper, namun juga ada kandungan emas maupun peraknya. Untuk sumber daya ataupun resources dapat dilihat di tabel di bawahnya, itu ada sampai dengan hampir 400 juta ton biji, tepatnya 392 juta ton biji ya. Dengan kadar kopernya sekitar 0,49% dan untuk emasnya sekitar 0,4 gram per ton. Nah ini yang perlu kita sampaikan di sini untuk Gorontalo. Total luas konsesi mining area yang kita operasikan itu sekitar hampir 25.000 hektar. Dan saat ini kita telah mendapatkan izin produksi dari pemerintah sampai dengan tahun 2052, jadi keekonomiannya cukup panjang dan sudah jelas. Kemudian rencana jangka pendek ke depannya, itu kita akan mulai melakukan pengeboran di prospek emas di lokasi tambang Motomboto di kuartal kedua, yaitu di bulan Mei 2021 ini. Kita akan alokasikan sekitar 5 juta US dollar dari dana hasil right issue untuk melakukan pengeboran di lokasi tambang emas di Motomboto di Gorontalo. Jadi walaupun Gorontalo ini sebagian besar koper atau tembaga, yang kita akan kembangkan adalah prospek emasnya dulu, Bapak dan Ibu ya, karena lebih murah untuk membangun pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi dore bullion. Kita sudah punya pengalaman untuk pembangunan pabrik yang sama di Palu, dibandingkan kalau kita harus membangun pabrik smelter untuk koper di Gorontalo yang cukup mahal. Ya, selanjutnya Neneng dapat dilihat di map halaman 16 Gorontalo ya. Di mapnya. Udah di mapnya Neneng? Udah ya? Nah, Sudah Pak. Di mapnya ini dapat dilihat itu dapat dilihat ada yang bulatan-bulatan berwarna kuning, itu lokasi tambang Motomboto yang seluruhnya itu adalah emas. Jadi walaupun sebagian besar itu adalah tembaga atau koper di Gorontalo Mineral, namun yang kita akan kembangkan terlebih dahulu dari dana dari hasil right issue ini adalah lokasi tambang emas yang ada di Motomboto. Ya.
Oke. Baik, langsung kita ke halaman 23 nih. Jadi ini 2 halaman terakhir ya, halaman 23 untuk financial dan production highlight. Sudah, Neng? Sudah, Pak. Halaman 23 ya. Ya, Iya. bisa diperbesar ya. Di halaman 23 ini Bapak dan Ibu ya dapat dilihat untuk total slide-nya bisa diperbesar nih, agak kecil ya. Ini sudah besar, Pak. Oh, udah besar ya. Oke. Untuk total penjualan itu di full year 2020 kita sekitar 8,3 juta US dollar. Untuk laba bersih sekitar 4 juta US dollar. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini untuk quarter on quarter. Jadi setiap kuartal kita mengalami kenaikan penjualan karena memang produksi emas kita melakukan peningkatan. Yang perlu disampaikan Bapak dan Ibu, untuk full year 2019 kami belum melakukan produksi emas sama sekali. Jadi total penjualan kami itu baru dari mining advisory saja. Ya. Namun mulai bulan kuartal pertama 2020 mulai kami membukukan produksi dan penjualan emas. Tapi masih kecil. Kalau nggak salah jumlahnya masih sekitar 15% dari penjualan itu yang dibukukan dari penjualan emas. Sisanya masih dari mining advisory. Itu di kuartal pertama 2020. Baru 15% dari penjualan emas di penjualan. Kemudian meningkat di first half atau semester pertama 2020 dari penjualan itu kalau nggak salah di atas hampir 30% dari penjualan emas. Sisanya masih dari mining advisory. Dan akhirnya di full year 2020, artinya dari Januari sampai Desember 2020, itu total produksi dan penjualan emas kita itu sekitar 50% dari total penjualan perusahaan. Jadi trennya sangat baik ya. Produksi dan penjualan emas terus meningkat. Dan merupakan bagian yang cukup signifikan dari total penjualan perusahaan saat ini. Itu dapat dilihat di situ. Nah, ini yang saya mau sampaikan Bapak dan Ibu ya, dapat dilihat di restricted deposit di kolom nomor 1, 2, 3, 4, kolom kelima dari atas. Ada restricted deposit sekitar 32.625.000 dolar. Nah, itu adalah restricted deposit yang kita alokasikan untuk pengembangan proyek tambang seng dan timah hitam di Dairi di Sumatera Utara yang merupakan bagian dari equity financing cash call-nya milik BRMS. Jadi dananya udah kita alokasikan ada di neraca. Ya, slide berikutnya, Neneng. Nah, ini slide terakhir. Corporate expansion plan sudah, Neneng ya? Sudah, Pak. Udah, Neng? Nah, ini dia. Ini slide terakhir, Bapak dan Ibu ya. Pas nih waktunya 30 menit. Di slide terakhir ini yang mau saya sampaikan adalah rencana kita ke depan. Itu yang pertama, target kita di bulan Maret 2022 ini kita akan menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi dore bullion dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Itu akan selesai. Dan rencananya bisa mulai beroperasi di bulan April atau Mei tahun depan ya. Nah, itu pendanaannya kita akan dapatkan dari ini namanya turnkey project. Jadi seluruh pendanaan untuk pembangunan pabrik ini itu dari para vendor dan kontraktor. Baru setelah pabriknya selesai, berita acara serah terimanya akan kita pakai buat untuk cash in dari fasilitas SBLC yang sudah ada dari Bank BNI. Nah, itu kita sudah memiliki fasilitas sekitar 70 juta dolar. Begitu kita cash in, kita dapat 70 juta dolar, maka fasilitas SBLC ini akan berubah menjadi loan, pinjaman antara Bank BNI dengan kita punya anak usaha yaitu Citra Palu Mineral. Kenapa jumlahnya 70 juta dolar? Untuk pembangunan pabriknya sendiri sekitar 45-an juta dolar. Sisanya yang 15 juta dolar itu untuk infrastruktur seperti base camp, mes karyawan, power plant, kemudian juga tailing storage facility. Apa itu tailing storage facility? Itu kayak semacam waste management unit. Nah, jadi sehingga untuk pembangunan pabrik yang berikutnya nanti tidak diperlukan lagi supporting facility ini. Cukup untuk pembangunan pabriknya saja yang nilainya sekitar 48 juta dolar. Nah, berikutnya seperti telah disampaikan sebelumnya Bapak dan Ibu,
kita juga akan melakukan aktivitas pengeboran, yang mana step pertama kita akan umumkan hasil pengeboran itu di bulan November 2021 ini. Targetnya kita akan umumkan mendapatkan cadangan baru ataupun sumber daya dengan nilai minimal tambahannya 5 juta ton biji emas. Itu kita akan sertifikasi maksimal dengan JORC, minimal dengan KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Kemudian step kedua, kita akan umumkan hasil pengeboran itu di Mei tahun depan dari 4 prospek emas di lokasi tambang yang sama di Poboya, Palu, dengan tambahan cadangan ataupun sumber daya sebesar 15 juta ton biji emas. Sekali lagi ini akan kita sertifikasi dengan minimal KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia, maksimal JORC atau JORC dari Australia. Ya. Dari mana ini pendanaannya? Sumber pendanaannya semua dari dana hasil right issue yang 23 juta US dollar. Dapat dilihat di kolom sebelah kanan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga akan alokasikan itu 5 juta US dollar, tepatnya 5,2 juta US dollar kita alokasikan dari dana hasil right issue itu untuk pengeboran 2 prospek emas di Motomboto di Gorontalo. Jadi walaupun Gorontalo ini sebagian besar cadangannya dalam bentuk tembaga, namun yang kita akan kembangkan adalah prospek emasnya dulu, karena memang lebih murah untuk bangun pabriknya di kemudian hari. Kita akan umumkan hasil pengeboran, targetnya akan ada discovery atau tambahan cadangan sekitar 5 juta ton biji emas, itu di Mei tahun depan. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, kita juga akan alokasikan sekitar 48 juta dolar dari dana right issue untuk pembangunan pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi dore bullion yang ketiga dengan kapasitas 4.000 ton per hari. Nah, kita akan mulai pembangunannya di bulan Juni 2022. Kenapa kita mulai di Juni 2022? Nah, inilah permintaan OJK, karena kita mesti selesaikan dulu mendapatkan temuan, drilling resultnya mesti kita umumkan dulu di bulan Mei 2022. Jadi ada temuan tambahan sampai dengan 20 juta ton biji emas di Palu, baru kita bisa bangun pabriknya di Palu. Karena pembangunannya dimulai di Juni 2022, artinya akan selesai targetnya di kuartal pertama 2024. Artinya Bapak dan Ibu di kuartal pertama 2024 atau di April lah 2024, perusahaan telah bisa memproses dari 3 pabrik, yaitu 500 plus 4.000 plus 4.000, yaitu sekitar 8.500 ton biji emas per harinya. Itu yang ditargetkan saat ini Bapak dan Ibu ya. Itu adalah slide terakhir. Jadi yang terakhir slide nomor 26 mungkin Neneng untuk penutupan. Di slide nomor 26 slide terakhir ini sekilas saja. Ya, jadi di sini dapat dilihat tentunya dengan tambahan fasilitas pabrik pengolahan biji emas di Poboya Palu, kedepannya produksi emas akan bertambah dan ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perusahaan, EBITDA, dan juga peningkatan laba bersih. Diharapkan ini dapat menambah nilai bagi para pemegang saham. Yang kedua, dengan adanya aktivitas pengeboran yang dilakukan dari dana hasil right issue, maka kita akan umumkan temuan cadangan baru yang disertifikasi oleh JORC maupun KCMI. Sebagian besar itu di Palu. Diharapkan ini juga dapat menambah cadangan dan menambah umur tambang dari proyek Palu. Ini juga dapat menambah nilai bagi para pemegang saham. Jadi itu dari kami, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bapak Mariadi untuk sesi berikutnya. Terima kasih Pak Reno. Terima kasih. Menarik sekali, sesemangat rencananya yang akan dilakukan oleh 3 perusahaan dalam kendali Bumi Resources Mineral. Baik. Kita akan sampaikan 3 pertanyaan dulu ya Pak Reno. Pertanyaan ini saya rangkum dan sekaligus saya kemas dengan pertanyaan, mungkin saya kombinasi dengan pertanyaan dari kami. Pak Reno, kalau dilihat dari paparan Bapak tadi, entah itu dari Palu, dari Gorontalo, dari daerah Sumatera Utara, tentunya itu membutuhkan dana yang cukup besar. Apakah dengan dana right issue kemarin sudah mencukupi, atau dalam waktu dekat atau dalam 1 tahun ke depan ada rencana korporasi lagi? Dan bagaimana mitigasi risikonya dari dana yang diperoleh pada saat right issue kemarin, Pak Reno? Mangga, Pak. Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali, Pak Mariadi. Mungkin saya akan jawab. Jadi, Pak, dari dana right issue kemarin yang kita lakukan,
itu memang bisa dibilang hampir lebih dari 80% penggunaannya itu lebih untuk mengembangkan proyek tambang emas yang ada di Palu. Betul, itu saya akui memang kebanyakan untuk di Palu. Kemudian jangan lupa Pak, bahwa dalam saham baru yang diterbitkan dalam proses right issue ini melekat warrant Pak. Kalau nggak salah satu saham baru itu melekat satu warrant. Artinya di bulan Oktober ini, kalau seluruh warrant itu di exercise atau dilaksanakan, dikonversikan menjadi saham, kita bisa mendapat tambahan dana baru sekitar 1,7 triliun rupiah atau sekitar 110 juta US dollar. Dengan catatan semua warrant-nya di-exercise oleh para pemegang saham yang ada. Di dalam prospektus kami juga sampaikan ke OJK bahwa khusus untuk yang dana dari hasil warrant ini, kalau tadi dana dari hasil right issue itu mungkin lebih dari 80% penggunaannya untuk pengembangan proyek tambang emas di Palu. Tapi kalau dana dari hasil pelaksanaan warrant itu 85% untuk mengembangkan proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo. Untuk apa saja Pak? Yang saat ini kita pikirkan adalah yang pertama untuk membangun pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi doré bullion di lokasi tambang emas di Motomboto di Gorontalo. Mungkin tidak sebesar pabrik yang ada di Palu yang targetnya 4.000 ton per hari, namun cukup 1.500 sampai 2.000 ton per hari. Jadi artinya karena memang emasnya sudah kita bor dan kita temukan cadangannya targetnya di tahun ini, maka pabriknya ini setelah berdiri nanti di Motomboto di Gorontalo, artinya dapat segera kita produksikan dan akan ada tambahan pendapatan bagi BRMS dari penjualan emas dari Gorontalo. Jadi selain dari penjualan emas dari Palu, kedepannya diharapkan di tahun 2000, target kami sih Pak ya, di tahun 2024 awal diharapkan kita sudah bisa memproduksikan dan menjual emas dari Gorontalo, Pak. Jadi tidak hanya mengandalkan penjualan dari emas di Palu, tapi juga dari Gorontalo. Selanjutnya, dana dari warrant itu selain untuk membangun pabrik pengolahan biji emas menjadi doré bullion di Gorontalo, juga untuk melakukan pengeboran dan mengembangkan fasilitas infrastruktur di Gorontalo. Seperti apa, Pak? Pembangunan jalan. Kita mesti membangun jalan dari port pelabuhan Tolim Butato sampai dengan ke proyek lokasi tambang kita, baik itu yang ada di Sungai Mak di Gorontalo maupun yang ada di Motomboto di Gorontalo. Yang kedua, untuk membangun base camp atau mes karyawan. Kemudian untuk selanjutnya juga untuk itu Pak, untuk apa namanya membangun dermaga atau jetty di port Tolim Butato tadi. Nah itu yang kita gunakan dananya. Selain untuk membangun jalan akses, membangun jetty di port, juga untuk fasilitas infrastruktur, dan juga untuk membangun pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi doré bullion di Motomboto di Gorontalo. Juga untuk pengeboran koper, Pak. Jadi kita akan proof up si sumber daya atau resource-nya tadi, sehingga bisa kita konversikan menjadi cadangan atau reserve untuk kopernya. Karena kalau reserve itu biasanya as good as cash, Pak ya. Sudah 90% the reserve is there. Kalau reserve itu memang sudah seperti cash lah. Nah itu rencana untuk right issue dan warrant. Artinya untuk kebutuhan Gorontalo dan untuk Palu sudah terpenuhi dari Gorontalo dan sudah terpenuhi dari right issue dan warrant. Kalau untuk dari Prima mungkin seperti yang disampaikan tadi, capex-nya akan dipenuhi dari skema kreditur dari bank dari China, yang mana dari total capex 350 juta dolar, ini baru estimasi awal Pak ya, itu rencananya 80% akan didapatkan dari kreditur dari China, yang diharapkan bisa mendapatkan pendanaan murah, sementara yang 20% diharapkan kita bisa dapat dari equity financing. Dan kita sudah alokasikan bagian kita, yaitu 49% dari total 20% dari total capex yang 350 juta dolar, itu sekitar 32 juta dolar sudah kita alokasikan di restricted deposit di neraca kami, Pak. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi pendanaannya sudah bisa dibilang cukup secure lah untuk masing-masing proyek. Ya, terima kasih
Pak Reno untuk pertanyaan pertama. Moga-moga pertanyaan ini juga menjawab dari pertanyaan dari audiens, salah satunya Pak Gregorius dan yang lainnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip mungkin saya rangkum, saya singkat, dan saya bungkus dalam satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya Pak, dari pertanyaan di chatbox juga, tentunya sudah beredar luas di media bahwasanya ada rencana salah satu pihak yang akan melakukan backdoor listing. Nah, bagaimana Bapak menjawab tentang rencana backdoor listing ini dan bagaimana dampaknya terhadap investor retail, Pak? Luar biasa, Pak. Luar biasa. This is a multi-million dollar question, Pak Maryadi. Saya coba jawab ya. Iya, Pak. Jadi, oke, saya coba jawab. Memang saya ngeliatnya gini ya, Pak. Mungkin saya harus hati-hati dalam jawaban saya ya, karena saya tetap ini merupakan karena ini merupakan public disclosure, saya akan coba untuk sekonsisten mungkin dengan penyampaian kita sebelumnya di prospektus. Jadi memang seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, kita memiliki di setiap transaksi right issue, sama seperti perusahaan kami, tentunya memiliki para pembeli siaga atau standby buyer. Apabila saham baru yang diterbitkan dalam right issue tidak di exercise apa diambil oleh pemegang saham lama seluruhnya. Kenyataannya Pak, pada saat periode pelaksanaan right issue tersebut telah terjadi oversubscribe. Artinya seluruh saham yang diterbitkan dalam right issue itu diambil oleh pemegang saham yang ada, yang terdaftar namanya di daftar pemegang saham sebelum cum date, sebelum 30 Maret lalu. Jadi artinya semua saham di exercise dalam right issue sehingga pembeli siaga tidak mendapatkan sahamnya. Nah, saya mengerti ada beberapa terindikasi lah, ada rumors bahwa dari pembeli siaga itu berasal dari grup-grup tertentu. Mungkin saya tidak bisa merinci lebih lanjut, namun saya bisa sampaikan adalah grup manapun apabila mereka itu terafiliasi dengan pembeli siaga, grup tersebut mungkin tidak perlu masuk melalui skema pembeli siaga. Bisa saja mereka masuk di open market, Pak, melalui pasar saham sebelum periode cum date. Sehingga sebelum periode cum date, kalau mereka bisa membeli saham di RMS, tentunya mereka juga akan terdaftar namanya di daftar pemegang saham dan berhak atas saham baru yang diterbitkan dalam right issue secara proporsional. Dan ini akan mudah terlihat, Pak, akan mudah terlihat. Nantinya Pak ya, karena memang kewajiban kami itu di laporan keuangan nanti kan kita mesti menyampaikan di neraca itu pemegang saham yang kepemilikannya lebih dari 5% di BRMS. Nah, itu nanti akan terlihat Pak di laporan keuangan per kuartal yang kita akan sampaikan ya. Nah, kemudian berikutnya juga dapat dilihat Pak, tentunya seperti yang Bapak ketahui, setiap pemegang saham di emiten tertentu, di emiten mana saja, para pemegang saham emiten yang memiliki saham lebih dari 10% itu memiliki hak untuk mengajukan agenda RUPS, Pak. Nah, agenda RUPS itu bisa macam-macam, bisa juga perubahan anggota direksi dan komisaris misalnya. Nah, tentunya kan di bulan Juni seperti biasa, berdasarkan Undang-Undang PT dan Peraturan Pasar Modal, kita juga di RMS akan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan. Nah, di situ dapat dilihat, Pak, kalau memang, sekali lagi nih, saya harus bilang nih dengan kondisi-kondisi, Pak ya, kalau memang ada agenda susunan komisaris dan direksi, kan akan dapat mudah terlihat kalau ada direksi-direksi atau komisaris-komisaris baru yang merepresentasikan grup-grup tertentu. Yang tentunya ini memang kalau ada usulan untuk agenda tambahan tersebut. Dan saya belum bisa sampaikan, Pak, karena memang saya mesti hati-hati dalam penyampaian saya ini, karena saya tetap mesti konsisten dengan prospektus yang ada ke OJK. Kalau nggak dijewar saya oleh OJK, Pak. Jadi kita dapat persetujuan aja 5 bulan, Pak, untuk right issue ini, Pak. Jadi tentunya, Pak, kalau memang ada pemegang saham baru yang lebih dari 10% malah, ya tentunya dia berhak untuk mengajukan agenda dalam RUPS nanti. Dan itu akan dilihat, Pak, akan terlihat lah dalam RUPS kita, Pak. Apalagi kalau ada representatifnya di direksi komisaris, kalau ada ya, sekali lagi ini kalau ada, tentunya akan terlihat grup mana yang direpresentasikan. Diharapkan tentunya ini dapat di bulan Juni, Pak, di bulan Juni. Iya, Bapak Ibu di bulan yang Juni bertanya. Dan diharapkan Pak, diharapkan tentunya ini
Silakan Pak. Diharapkan ya ini dapat menambah nilai bagi corporate governance image di RMS juga, Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Siang Pak Erwin, melihat harga emas yang relatif stabil, tidak ada kenaikan yang signifikan dibandingkan harga komoditas lainnya seperti tembaga. Apakah dengan fokus ke tambang emas ini, BRMS keuntungannya akan naik signifikan? Melihat perkembangan harga emiten yang lain, juga produk emas tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Apakah mungkin saham BRMS masih menarik untuk dikoleksi? Mungkin tentang saham mungkin kita diskusi di lain kesempatan, tapi mungkin untuk fokus bisnisnya mungkin Bapak bisa jelaskan di pertanyaan ini tadi, Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya sampaikan, betul Pak, harga emas itu memang berfluktuasi. Namun sekarang itu memang cenderung stagnan. Namun dalam proyeksi internal perusahaan kami, itu harga emas yang kami asumsikan itu cukup konservatif, Pak. Antara 1.500 sampai 1.700 dolar per ons. Jadi cukup konservatif, 1.500 sampai 1.700 dolar per ons. Itu nilai asumsi kami untuk harga jual emas. Sementara untuk cash cost kami dalam proyeksi kami itu antara 800 sampai 900 dolar per ons. Artinya, selama harga emas itu masih di atas 1.000 sampai 1.200 dolar per ons, kami masih mendapatkan margin atau keuntungan. Jadi kita nggak terlalu khawatir Pak di situ. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kami mengembangkan proyek tambang tembaga kami yang ada di Gorontalo. Karena seperti yang disampaikan, target kita adalah dari dana hasil warrant itu sebagian besar untuk pengembangan proyek tambang tembaga di Gorontalo. Mungkin saya sampaikan di Gorontalo itu walaupun produksi emasnya baru mulai, bisa dibilang baru mulai produksi emasnya mungkin di tahun 2024, diharapkan kita sudah bisa memproduksikan tembaga atau kopernya di 2026. Memang agak lama Pak, tapi koper itu tidak murah pengoperasiannya dan investasinya, namun juga memang harganya sedang naik saat ini. Ya, demikian Pak. Ya, satu pertanyaan terakhir Pak. Tadi pertanyaan dari Pak Hansen ya, sekarang pertanyaan dari Pak Samuel, dan mungkin saya kombinasi dengan pertanyaan yang lain. Tetapi pertanyaan ini mungkin saya awali dengan mohon maaf, saya harus bertanya ini Pak. Dengan adanya aksi korporasi kemarin, bagaimana status kepemilikan dari Bumi, Pak? Bumi Resources dan Smart Bumi atau Bakri, itu tentunya menjadi perhatian untuk investor-investor retail. Bagaimana Bapak bisa menceritakan atau menjelaskan hal ini Pak? Ya, bagus pertanyaannya Pak. Saya melihat Pak, kita belum dapat perhitungan yang resmi yang final dari KC, Custodian Central Effect Indonesia, maupun dari Biro Admin Effect. Namun saya lihat Bumi itu, kalaupun kepemilikan di BRMS, kalaupun terdilusi tidak banyak Pak, terdilusi sedikit Pak. Jadi saya rasa kepemilikan Bumi di BRMS, baik langsung maupun tidak langsung, kalau dulu itu sekitar 30-an% ya, mungkin sekarang masih saya bisa bilang masih di atas 24%-an lah Pak. Jadi nggak terlalu banyak terdilusinya. Tapi saya harus tunggu perhitungan yang resmi dulu ya dari Custodian Central Effect Indonesia. Yang saya perlu sampaikan juga adalah tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah Pak, saya lihat di chatnya itu dua pertanyaan. Yang pertama itu apakah kedepannya akan ada aksi korporasi lainnya seperti right issue dan lain-lainnya. Mungkin yang saya sampaikan saat ini kita belum memiliki aksi korporasi apapun karena target kami, fokus kami lebih untuk memastikan bahwa dana dari hasil right issue maupun warrant ini dapat kita alokasikan tepat sasaran. Karena ini kita diwanti-wanti Pak oleh OJK, benar-benar kita mesti menyampaikan laporan hasil penggunaan dana right issue maupun warrant ini secara periodik Pak. Kalau nggak salah per 3 bulan atau per 6 bulan. Termasuk mutasi rekening penampungan right issue dan lain-lain. Jadi sangat strict Pak. Malah ada kemungkinan mereka mungkin mau site visit
yang mana mau melihat perkembangan aktivitas pengeboran maupun pembangunan pabrik, ya kalau mereka minta kita siap pasti Pak. Jadi kita mesti hati-hati di situ. Namun kalau memang ada aksi korporasi ke depannya yang sampai saat ini kita belum dapat konfirmasi lebih lanjut, yang pasti akan menjadi tangible result yang akan menambah nilai bagi para pemegang saham. Contohnya Pak, seperti right issue kali ini Pak, itu benar-benar dananya menjadi apa? Menjadi pabrik baru dengan kapasitas yang lebih besar, 4.000 ton per hari. Artinya apa? Produksi emas akan meningkat, pendapatan dan penjualan perusahaan akan meningkat, EBITDA dan net profit juga akan meningkat. Artinya tidak ada alasan bahwa ini akan menambah nilai bagi pemegang saham. Yang kedua adalah untuk aktivitas pengeboran. Aktivitas pengeboran apa ujungnya Pak? Akan menjadi penemuan cadangan baru. Nah, cadangan baru ini akan kita sertifikasi dengan JORC atau minimal KCMI. Artinya umur tambang akan bertambah dan nilainya akan bertambah karena akan ada cadangan baru yang sudah tersertifikasi dan bisa diproduksikan, menambah pendapatan dan profit perusahaan juga. Nah, jadi ke depannya kalaupun ada aksi korporasi harus menjadi tangible result seperti pabrik baru yang bisa dilihat pabriknya, bisa dilihat progres pengembangannya, menjadi produksi meningkat, menjadi profit meningkat, atau menjadi aktivitas pengeboran, artinya cadangan emas meningkat, produksi emas juga akan meningkat. Atau mungkin akuisisi aset yang sudah berproduksi. Itu kan story-nya luar biasa kalau kita bisa akuisisi aset yang sudah produksi. Artinya sudah menambah cash flow dari day one after the acquisition. Contohnya seperti itu. Namun sampai saat ini memang belum ada rencana untuk aksi korporasi ke depannya Pak. Karena fokusnya lebih untuk menuntaskan penggunaan dana hasil right issue dan warrant ini Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi ada pertanyaan, saya lihat juga di chat mengenai yang rumors dari, kalau nggak salah, saya juga ditanya oleh beberapa wartawan, Pak, mengenai ada hutang dari BDI kepada KFC atau Fast Food Indonesia yang mana yang menjadi agunan itu adalah sahamnya BRMS. Nah, ini jawaban kami ke para reporter CNN, CNBC maupun ke beberapa retail investor yang sudah sejak kemarin itu adalah bahwa ini terus terang aja saya juga baru tahu kemarin Pak waktu ditanya oleh CNN. Karena memang ini di luar kontrol kami Pak. Kami siapapun itu tentunya Bapak tahu ya, siapapun itu bisa membeli saham emiten di pasar saham. Dan setelah memiliki saham emiten, para pemilik saham ini tentunya dapat memperjualbelikan atau mengagunkan saham tersebut tanpa sepengetahuan emiten. Jadi kita tidak manajemen emiten ini seperti BRMS, kita tidak tahu Pak aktivitas para pemegang saham di atas. Yang bisa kita kontrol adalah kita akan memenuhi semua katalis yang kita sampaikan tadi Pak, insya Allah. Pertama, kita akan bangun pabrik baru sehingga ada tambahan kapasitas sampai dengan 4.000 ton per hari di kuartal pertama tahun depan, dan pabrik baru lagi dengan kapasitas 4.000 ton per hari di kuartal pertama 2024. Itu yang akan kita laksanakan. Yang kedua, kita akan lakukan pengeboran untuk menambah cadangan biji emas, Pak. Yang kita akan umumkan hasilnya itu di November 2021 ini dan di Mei tahun depan. Nah, ini yang akan kita sampaikan dan kita kontrol. Jadi, dan kita juga akan janjikan target kita setiap quarter kita bisa sampaikan laporan keuangan baik penjualan, EBITDA dan profit yang diharapkan akan menunjukkan growth, Pak. Peningkatan baik quarter on quarter maupun year on year basis. Itu targetnya seperti itu, Pak. Yang bisa kita sampaikan dan within our control. Jadi mungkin dapat memperjelas para pertanyaan para retail investor hari ini ya, Pak Mariadi ya. Ya, Pak Reno. Pak Reno, Bapak Ibu, khususnya kepada Pak Reno, terima kasih sekali Bapak dengan lugas, dengan sangat terbuka menjelaskan apa yang menjadi isu-isu di media massa atau media sosial selama ini, bahkan menjawab juga beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi dari beberapa audiens yang sekiranya itu juga menjadi perhatian dari para investor retail. Tetapi kami tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, kami di sini bukan dalam posisi merekomendasikan untuk jual atau beli saham, tetapi kami berusaha untuk berdiskusi dengan BRMS bagaimana rencana-rencana atau proyeksi-proyeksi yang akan dikerjakan setelah adanya aksi korporasi yang kemarin dilakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Reno, moga-moga pada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi. Sekali lagi terima kasih. Selamat untuk
Pak Reno. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, Pak Reno. Terima kasih Pak Mariadi, terima kasih Bu Mita atas waktunya. Setiap progres dari perusahaan akan kami sampaikan melalui press release nanti melalui Dana Reksa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk materi berikutnya adalah analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Bapak Adiatma Marta. Beliau tentunya sudah familiar berkecimpung di analis teknikal. Silakan Pak Marta, mungkin langsung saja, waktunya sekitar 10 menit. Ya, baik. Terima kasih Pak Mariadi, terima kasih Pak Herwin Hidayat. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya akan sedikit sharing terkait analisa teknikal BRMS ya. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, kalau kita lihat secara teknikal, ini BRMS saat ini melanjutkan fase uptrend jangka panjangnya ya, setelah kemarin berhasil breakout resisten kuat di 91, dan dia berhasil juga melewati fase konsolidasi pola ascending triangle-nya ya. BRMS juga berhasil breakout resisten kuat ya, di 118 beberapa hari yang lalu. Sementara kalau kita lihat target resisten terdekat BRMS ini ada di 118 dan juga target terdekat pola ascending-nya ini ada di 128-an ya, di 128. Kalau kita lihat indikator MACD di sini BRMS dalam keadaan tren menguat jangka panjang ya, masih di atas zero line dan volume transaksi masih dalam tren penguatan. Namun di sini indikator stokastik dia masuk ke dalam fase konsolidasi, dia terdapat dead cross di sini, dan juga indikator RSI dia menunjukkan indikasi pelemahan. Hal ini sejalan dengan pelemahan yang terjadi di BRMS pada sesi satu ini, dan dia cenderung menguji level support kuat di area 104 dan 100 ya. Dan harusnya level 100 dan level 104 ini menjadi level penting atau level support untuk IHSG dan yang menarik untuk kita perhatikan ya. Mungkin itu, dan untuk perhatian kembali analisa ini mungkin disclaimer on ya. Silakan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menganalisa kembali sebelum melakukan keputusan beli dan keputusan jualnya. Kira-kira seperti itu Pak Hadi terkait analisa teknikal BRMS. Terima kasih Pak Marta atas analisa teknikalnya untuk emiten Bumi Resources Mineral. Semoga menambah melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Reno. Bapak Ibu sekalian, telah tiba saatnya kita mengakhiri acara ini. Saya sebagai moderator dari BRI dan Reksa Sekuritas mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Lain waktu semoga kita bisa berdiskusi dengan Pak Reno kembali atau dengan emiten yang lain dalam suasana saling bertukar informasi. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Ibu Mita. Oke, terima kasih banyak Pak Reno dan tim, Pak Mariadi dan juga Dana Marta. Very insightful ya untuk siang hari kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak. Sebelum ditutup, mau infoin sedikit nih. Jadi buat yang belum punya rekening di BRI dan Reksa Sekuritas, bisa buka melalui link di ini ya, eform.danareksaonline.com. Saya ulangi lagi ya, eform.danareksaonline.com. Nah, terus tadi juga ada link untuk survei, jadi minta tolong teman-teman juga buat isi link survei yang tadi udah di-share di chat box ya. Oke, kalau gitu sudah sejam, saatnya kita kembali beraktivitas ya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam acara Investalk Series BRI dan Reksa Sekuritas. Sampai ketemu lagi semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Mita, mohon undur diri. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Reno ya, Mbak.